فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واكتبنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله على رسول الله وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya telah ikut membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kitab suci Al-Qur'an, yang kitab suci ini adalah merupakan mukjizat paling besar dan sekaligus mukjizat yang bertahan sampai hari kiamat.
Semoga Allah SWT menjadikan tadi Al-Quran bagi kita sebagai syifa wa rahmah bagi kehidupan kita masing-masing. Kita teruskan surat Ali Imran, surat yang ketiga. Ali Imran artinya keluarganya Imran. Kemudian surat ini turun di Madinah, maka disebutlah dengan surat Madaniyah. Jumlah ayatnya adalah 200 ayat. Jadi ada 200 ayat. Dan tadi kita sudah baca sampai ayat 55. Terakhir pada pembahasan kita yang lalu, kita sudah lihat bahwasanya agama samawi semuanya sama. Dari Nabi Adam sampai kepada Muhammad kita, itu satu garis lurus. Kalau ada yang berbeda, maka itu terjadi tahrif, dan karenanya datanglah Nabi berikutnya untuk memberikan pembenaran atau meluruskan kembali ajaran yang lama. Maka misalnya Yudaisme atau Yahudi tidak mungkin bertentangan dengan Islam. Maka apa yang terjadi di Timur Tengah kita sudah terangkan, itu bukanlah perbuatan agama Yahudi, tapi itu namanya Zionisme. Dan Zionisme itu kata mereka yang kita angkat videonya di sini beda dengan Yudaisme. Jadi Zionisme beda dengan Yudaisme. Kemudian ini adalah pembahasan terakhir kita. Wa musaddiqal lima baina yadayya minat Taurat. Nabi Isa pun datang membenarkan apa yang ada padanya, yaitu kitab suci yang sudah ada padanya. Bisa juga meneruskan kitab suci atau ajaran yang ada padanya. Nabi Isa meneruskan ajaran Nabi Yahya, Nabi Yahya meneruskan ajaran Nabi Zakaria, begitulah seterusnya sampai ke atas Nabi Musa. Nabi Musa meneruskan ajaran dari Nabi Yusuf, Nabi Yusuf meneruskan ajaran dari ayahnya, yaitu Nabi Yakub. Yakub juga meneruskan ajaran daripada ayahnya, Nabi Ishak. Nabi Ishak meneruskan ajaran daripada ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun meneruskan ajaran daripada nabi-nabi sebelumnya. Begitulah seterusnya. Minat Taurat, terutama yang agak kitab suci yang populer yang terkenal pada saat itu adalah Taurat. Jadi musaddiqan lima baina yadayya minat Taurata waliyuhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum. Jadi di dalam perjalanan agama Yahudi terlalu banyak diciptakan pendapat-pendapat, hal-hal yang diharamkan yang tidak berdasar pada kitab suci, sehingga datanglah Nabi Isa untuk melepaskan kembali hal-hal yang diharamkan tersebut untuk kembali pada posisi aslinya, itu yang dihalalkan. Di kita juga sekarang umat Islam terkadang ada yang membuat-buat cerita bahwa ada yang diharamkan. Misalnya ada yang mengharamkan orang peringati maulid, ada yang mengharamkan orang tahlilan, itu kan juga dibuat-buat. Kenapa? Karena tidak ada dalam Al-Quran mengatakan haram memperingati maulid Nabi. Haram misalnya membaca tahlilan di orang mati. Kalau toh ada pendapat mengharamkan, itu persepsi namanya yang mengatakan bahwa itu tidak ada pada zaman Nabi. Sementara tidak ada pada zaman Nabi tidak boleh menjadi alasan haramnya sesuatu, karena mayoritas dalam kehidupan kita itu tidak ada pada zaman Nabi Muhammad kita. Jadi dengan demikian banyaklah yang diharamkan lagi yang dimasukkan di dalam agama sekarang. Nah, begitulah juga Nabi Isa datang untuk apa? Liuhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum waja'tukum biayatin min rabbikum. Dan aku membawakan kepada kalian ayat-ayat dari Tuhan kalian. Ayat di sini bisa bermakna mujizat. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, wa ati'un, dan taatlah kepadaku. Jadi agar ajaran agama ini tidak keluar dari realnya, tidak keluar dari fitrahnya, maka kemudian pertama takwa kepada Allah. Artinya tidak boleh ada motif lain dalam beragama. Kemudian taat kepada pembawa agama ataukah manusia samawi. Nah, sekarang kita masuk pada ayat baru. Ini kemudian Allah menjelaskan melalui Al-Quran bahwa Nabi Isa menyampaikan juga kepada pengikutnya bahwa Allah itu bukan ayah saya. Walaupun saya lahir tidak punya ayah, tapi Allah bukan ayah saya. Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian juga. Inna Allah, sungguhnya Allah, jadi berdasarkan ayat ini, kata Nabi Isa, Inna Allah, sungguhnya Allah, Rabbi, Tuhanku. Kata Tuhanku di sini Nabi Isa, ya-nya Nabi Isa, ya mutakalimnya di sini Nabi Isa. Jadi sungguhnya Allah itu adalah Tuhanku, wa Rabbakum, dan Tuhan kalian. Jadi tidak dikatakan Bapakku, jadi ini adalah Rabbi. Ya. Di sini adalah yang mutakalim.
Rabbi Tuhanku, wa rabbukum, dan Tuhan kalian juga. Jadi sama, jadi posisi kita dengan Nabi Isa sama-sama apa? Sama-sama makhluknya. Bedanya adalah Nabi Isa itu suci, mempertahankan kesuciannya, dan kemudian karenanya dipilih sebagai utusan Allah SWT di muka bumi ini. Sedangkan kita tidak terpelihara dari kesucian kita sehingga kita ternoda. Tetapi Allah tidak menjadikan alasan bagi kita karena kita ternoda lantas tertutup pintu surga bagi kita. Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, bahwa yang menjadi masalah adalah kalau sudah berdosa lalu tidak mau pula kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi dan Rasul justru diutus untuk kita orang-orang berdosa ini, membimbing kita, menggait kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam kehidupan kita ini memang sejatinya tidak semua orang ahli dalam segala hal. Misalnya kita serba pintar, pintar matematik, pintar kimia, pintar sosiologi, pintar pintar ekonomi. Tapi kita misalnya tidak pintar membawa pesawat, menjadi pilot. Akhirnya apa ya? Kita diterbangkan oleh pilot. Kita naik pesawat, pilotnya yang nyopir. Begitulah juga misalnya dokter, karena kita tidak tahu mengetahui penyakit kita, maka kemudian kita datang ke dokter. Kita ada perkara, kita panggil pengacara. Seperti itulah. Jadi kita harus minta tolong kepada ahlinya. Nah, Nabi ini adalah ahlinya dalam kaitannya dengan ma'rifat kepada Allah, ahlinya dalam kaitannya dengan menjaga kesucian diri. Maka ketika kita merasa ternoda dan berdosa, ya sejatinya kita datang kepada Nabi, bukan datang kepada dokter, bukan datang kepada pengacara. Kenapa? Kalau dokter kita datang ketika dalam keadaan sakit fisik, kepada pengacara ketika kita ada masalah dengan hukum. Nah, tetapi kalau ada masalah dengan masalah ketuhanan, masalah ma'rifat kepadanya, maka kita datangnya kepada utusan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Nabi bisa mengatakan, saya ini adalah juga bertuhankan kepada Allah. Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Dan karena Allah Tuhanku dan Tuhan kalian, fa'buduhu. Jadi di sini kita lihat hu-nya, ya, kepada Allah. Kembali ke sini. Ya. Fa'buduhu, sembahlah dia, yaitu Allah. Ya. Jangan sembah aku, sembahlah dia. Jangan fa'buduni. Adakah fa'buduni? Ada, tapi Allah yang berkata begitu. Ya, kita sudah lihat dalam surat Toha. Ketika Allah mengatakan kepada Musa, wahai Musa, innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni. Nah, kan begitu. Kepada Allah di situ. Kenapa? Karena Allah yang berbicara kepada Nabi Musa. Tapi di sini yang berbicara adalah Nabi Isa. Tidak mungkin mengatakan fa'budni atau fa'buduni. Tapi Nabi Isa mengatakan fa'buduhu. Kenapa? Karena Allah itu adalah Rabbi wa Rabbukum. Tuhanku dan Tuhan kalian. Dan spesialkan, memfokuskan, mengkhususkan jiwa kita hanya kepada Allah, itulah hada siratun mustaqim. Jadi Tuhan mengatakan itulah jalan yang lurus. Hada, inilah siratun mustaqim, jalan yang lurus. Inilah jalan yang lurus, ya. Hada siratun mustaqim, inilah jalan yang lurus. Jadi innallaha rabbi wa rabbukum. Jadi ya-nya di sini siapa? Nabi Isa, wali Allah, ruhullah, ruh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dengan demikian jemaah sekalian berbahagia, maka kemudian kita juga bisa mengikuti jalan yang lurus bila bersama dengan ya di sini, wali Allah. Jadi kata-kata hada siratul mustaqim di sini adalah mengakui Allah dan walinya yang berkata aku di sini. Ya, karena dialah yang mengajarkan kita beribadah kepada Rabbuna, ya, kepada Tuhan kita. Makanya tidak bisa kita menolak kehadiran mereka. Kita tidak bisa menafikan kehadiran para wali-wali Allah SWT. Ini bisa kita lihat di dalam surat Al-Maidah. Ini kita bisa lihat surat Al-Maidah yang mirip, ya. Ini surat Al-Maidah surat 5 ayatnya 72. Di sini Allah SWT berfirman, laqad kafaral ladina qalu, sungguh kafirlah. Sebetulnya kata-kata kafir di sini bukan orang, ya. Ingat, ini adalah kata kerja. Ini namanya fi'il madhi. Jadi di sini adalah fi'il madhi. Fi'il madhi itu kata kerja, verb. Nah, kata kerja kan bukan orang. Ya, seperti mencangkul, itu adalah pekerjaan. Ya, mengajar, itu adalah pekerjaan.
Jadi laqad kafara, sungguh telah kafir. Apa artinya telah kafir? Telah menutup diri, kafara. Sungguh telah menutup hatinya lah, ya. Sungguh telah menutup dirinya lah terhadap kebenaran, alladzina, orang-orang yang qalu, berkata, innallah, sungguhnya Allah, huwal masih ibnu Maryam. Jadi kalau mengatakan bahwa Isa putra Maryam itu adalah Allah juga, ya salah. Jadi kalau kita mengatakan Tuhan itu ada tiga, versi Al-Quran, versi Islam kita, ya tentu tidak tepat. Tentu ini bagi saudara-saudara kita yang Nasrani, kita hormati itu keyakinan mereka. Tapi dalam pandangan Islam kita, Al-Quran kita, itu tidak tepat. Apa sebabnya? Allah cuma satu. Ketika Allah cuma satu, maka Nabi Isa ya status sebagai makhluk. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya makhluk, sama dengan kita juga makhluk juga. Seperti itu. Jadi innallah wal masihu ibnu Maryam, telah tertutup hatinya lah, terhijablah dari hakikat tauhid orang-orang yang berkata Allah itu adalah Al-Masihu ibnu Maryam. Mungkin saudara-saudara kita Nasrani katakan, kami kan tidak mengatakan Al-Masih itu Allah, kita hanya mengatakan itu putra Tuhan. Ya, kalau kita tidak mengatakan Al-Masih itu adalah Allah, tapi mengatakan putra Tuhan, ya bahasa kitanya sama saja, sami mawon. Kenapa? Sebagaimana kalau kita katakan Abdullah itu bukan manusia. Terus kenapa? Dia hanya anak daripada Abdul Muthalib. Nah, kan begitu. Abdul Muthalib apa? Manusia, berarti Abdullah juga manusia. Ya. Jadi kalau kita katakan Abdullah itu bukan manusia, yang manusia itu adalah bapaknya Abdul Muthalib. Ya. Ketika dikatakan bahwa Abdullah adalah anaknya Abdul Muthalib, ya berarti manusia juga. Kenapa? Karena Abdul Muthalib itu manusia, maka anaknya pasti manusia juga. Ketika bapaknya Allah, ya tentu dia Allah juga. Kan sama persis bapak dengan anak. Ya, tidak ada bedanya. Jadi yang namanya bapak dan anak itu tidak ada beda, persis sama. Ya, anak bukan bayangan daripada bapak. Beda dengan bayangan dengan pohonnya, beda sama sekali. Kalau bayangan dengan pohonnya beda sama sekali. Ya, bayangan bukan keluar dari pohon. Ya, bayangan bukan keluar dari pohon. Bayangan tidak memiliki kualitas seperti pohon. Bayangan kelihatannya ada pokoknya, tapi tidak bisa diambil, tidak bisa digunakan buat rumah misalnya. Nah, begitulah juga. Maka ketika orang mengatakan bahwa Al-Masih ibnu Maryam itu adalah putra Tuhan, hakikatnya dia mengatakan dia Allah juga. Seperti itu. Kalau mereka mengatakan putra yang kami maksud di situ bukan putra biologis, tapi putra apa? Putra kesayangan dalam pengertian ahibba'uh, kesayangan Allah. Ya kalau begitu bukan hanya terbatas pada Nabi Isa, tapi seluruh nabi-nabi yang lain. Kalau dia katakan, ya tapi kan memang lain, Nabi Isa tidak punya ayah. Ya kalau begitu harus diperlakukan itu ya kepada Nabi Adam, karena Nabi Adam juga tidak punya orang tua dan ayah dan ibu. Bahkan kita sudah lihat sebelumnya, Nabi Zakaria juga bisa punya anak lagi padahal dia sudah renta, istrinya adalah mandul, tapi dia punya anak. Nah kalau begitu kan hakikatnya ini bukan anak biologis juga, karena secara biologis ya istrinya Nabi Zakaria itu mandul, tidak mungkin punya anak. Nabi Zakaria sudah sangat renta, kok karena bisa punya anak? Nah itu dia. Dengan demikian inilah dengan mujizat, di mana mujizat itu adalah innama amruhu iza arada syai'a ayyaqula lahu kun fayakun. Seperti itu. Jadi innallah wal masihu ibnu Maryam. Jadi ingat ya, ketika kita membahas ini versi kita dan menganggap tidak benar saudara kita yang Kristen, tidak berarti bermakna mencela saudara kita yang Nasrani. Benar-benar kita menghormati keyakinan mereka dengan setinggi-tingginya, itu terserah mereka. Tetapi maksudnya dalam pandangan Islam kami seperti ini. Innallah wal masihu ibnu Maryam. Wa qala al-Masih, dan berkata al-Masih, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, i'budullaha rabbi wa rabbakum, sama tadi. Ya, jadi sama tadi dengan yang di sini. Ya. Jadi Al-Masih mengatakan, Rabbi, innallah rabbi wa rabbukum fa'buduhu. Ya. Innallah rabbi wa rabbukum fa'buduhu. Allah itu Tuhanku dan Tuhan kalian. Jadi Allah bukan ayahku, bapakku, jangan karenanya bukan putranya. Ya. Nah ini yang terjadi di sini. Berkata Nabi Isa, ya Bani Israel, i'budullaha, sembahlah Allah saja. Kenapa? Karena dia adalah Rabbi wa Rabbakum, Tuhanku dan Tuhan kalian.
Innahu sungguhnya dia Allah, may yusyrik billah, siapa yang mempersekutukannya, siapa yang mempersekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahu. Jadi saya kira Pak sekalian ini adalah jelas sekali berdasarkan Al-Quran ya. Siapa saja yang mempersekutukan Allah, dan mempersekutukan Allah itu termasuk apabila yang bersangkutan menyebut selain Allah itu sebagai Tuhan atau putra Tuhan. Maka karena ini adalah ayatnya, sambungannya di sini satu ayat tuh. Jadi katakan waqalal masih ya bani Israel, wa bani Israel, ibudullaha rabbi wa rabbakum. Innahu, karena sesungguhnya may yusyrik billah. Berarti menganggap Tuhan itu sebagai berputra, ataukah menganggap Nabi itu sebagai putranya, tentu dalam pandangan Al-Quran termasuk syirik. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sungguh Allah mengharamkan baginya al-jannah. Jadi siapa yang syirik kepada Allah, faqad harrama, maka dia Allah telah mengharamkan. Haram Allah mengharamkan alaihi atasnya al-jannah, surga, taman surga. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya adalah di neraka. Wa ma'wahun nar, tempatnya neraka. Wa ma'liz zalimin, dan tidak ada bagi orang-orang zalim itu min ansar, ya. Tidak ada penolong bagi orang-orang zalim. Wa ma'liz zalimina min ansar. Dan bagi orang-orang zalim tidak ada penolong. Jadi wa ma'liz zalimina min ansar. Di kata-kata zalim di sini tentu kembali tadi ke atas, ya, yaitu syirik. Kalau syirik termasuk menzalimi dirinya sendiri, dan di akhirat dia tidak akan dapatkan syafaat. Ma'liz zalimina min ansar. Jadi saya kira kita sudah lihat pertemuannya dengan surat Al-Maidah tadi. Al-Maidah itu juga bicara tentang Nabi Isa. Ingat, jadi ayat atau surat yang banyak berbicara Nabi Isa, bahkan nama suratnya bisa diatributkan kepada Nabi Isa ada 3. Yang pertama adalah surat Ali Imran, karena keluarga Imran nanti lahirlah Maryam yang melahirkan Nabi Isa. Jadi kita atributkan surat Ali Imran kepada Nabi Isa juga. Yang kedua surat Al-Maidah. Al-Maidah itu hidangan yang didatangkan Allah kepada Nabi Isa dan Hawariyunnya. Itu namanya hidangan. Kalau di Kristiani disebut dengan saper, lah saper itu ada hidangan. Kemudian yang ketiga adalah surat Maryam. Jadi surat Maryam juga berbicara tentang itu. Jadi dalam Al-Quran ada 3 surat yang secara spesifik pengatributan namanya kepada keluarga Nabi Isa. Ya, entah dengan kakeknya yaitu Imran, entah kepada entah kepada hidangan yang turun kepadanya, atau entah kepada ibunya yaitu Maryam. Jadi itu adalah 3 surat. Sekarang kita masuk ke ayat 52. Ini adalah ilustrasi Nabi Isa, jemaah sekalian berbahagia. Jadi ilustrasi Nabi Isa ketika kita lihat dia, ya ini adalah ilustrasi ketika kemudian murid-muridnya atau pengikut-pengikutnya banyak yang mengkhianatinya, yang ingkar kepadanya. Di sini dikatakan falamma ahassa Isa minhumul kufra. Jadi tatkala Nabi Isa melihat dengan jelas. Ahassa ini Pak sekalian adalah melihat dengan panca indera. Panca indera itu bahasa Arabnya al-his, ya. Jadi al-his itu dari kata ahassa. Jadi kita artikan tatkala jelas dengan secara indrawi, ya. Jadi tatkala jelas secara indrawi bagi Nabi Isa, minhum, bahwa dari pengikut-pengikutnya yang banyak itu al-kufra, ada yang mulai mengingkarinya. Jadi dengan terancamnya Nabi Isa secara jiwa oleh penguasa Romawi, maka pada saat itu jelaslah siapa yang selama ini mengikuti Nabi Isa untuk kepentingan egonya, dan siapa yang mengikuti Nabi Isa untuk kepentingan Allah dan Nabi Isa. Untuk kepentingan Nabi Isa dan Allah. Oh, kenapa? Banyak selama ini yang datang kepada Nabi Isa kelihatannya menjadi pengikut setia, menjadi orang yang baik kepada ajarannya Nabi Isa, karena dia mendapatkan keuntungan duniawi. Kenapa? Ya seperti kalau ada orang sakitnya disembuhkan. Jadi dia datang hanya membawa penyakitnya saja. Keluarganya yang buta datang kepada Nabi Isa disembuhkan. Keluarganya kena penyakit sopak, penyakit kulit, datang kepada Nabi Isa disembuhkan.
Jadi mereka datang kepada Nabi Isa dan mencintai Nabi Isa karena kepentingan pribadinya, menyembuhkan penyakitnya. Penyakit apa saja. Bahkan ada di antara mereka yang keluarganya sudah meninggal, bisa dihidupkan oleh Nabi Isa. Maka berbondong-bondong orang mengikuti Nabi Isa. Ratusan ribu orang mengikutinya di sekitar Mediterania. Sehingga karena banyaknya pengikutnya, lalu kemudian pihak Romawi melancarkan intimidasi. Ketika intimidasi dilancarkan, ancaman dilancarkan kepada Nabi Isa dan pengikut-pengikutnya, kelihatanlah pada saat itu siapa yang datang kepada Nabi Isa dengan hanya membawa kepentingan pribadinya. Beragama hanya supaya penyakitnya sembuh. Beragama supaya matanya bisa melihat. Beragama supaya kulitnya halus kembali setelah kena penyakit kusta. Beragama supaya bisa hidup kembali setelah mati. Kesimpulannya, beragama supaya sembuh dari penyakit. Beragama supaya dapatkan batu bisa jadi emas. Seperti itu jemaah sekalian. Karena riwayat walaupun tidak ada di Quran, di luar Al-Quran dikatakan bahwa Nabi Isa kalau juga menyentuh batu bisa jadi emas. Seperti itu cerita di luar Al-Quran. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian, jadi mereka datang kepada Nabi Isa membawa kepentingan pribadinya. Nah, mana buktinya kalau dia beriman kepada Nabi Isa? Yaitu setelah Nabi Isa diancam, Nabi Isa akan dibunuh oleh Romawi, tentara Romawi, dan siapa saja yang menjadi pengikutnya, maka mulailah mereka satu persatu angkat kaki dari sekitar Nabi Isa. Jadi artinya apa? Nabi Isa saja ditinggalkan. Nabi Isa ditinggalkan. Dan ini terjadi lagi nantinya pada cucu Nabi Muhammad kita. Betapa banyaknya orang mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad, tetapi mereka bahkan menjadi penonton terhadap cucunya Nabi dibantai di Karbala. Bahkan ada di antara mereka menjadi bagian daripada pembunuh itu. Kenapa? Karena dunia. Makanya kalau beragama itu apa? Yang menghilangkan dunia. Makanya kita katakan, marilah kita datang kepada Allah, lepaskanlah panci-panci kita, lepaskanlah semua magic jar kita, lepaskanlah semua unsur-unsur kepentingan pribadi kita. Ya. Kenapa? Karena itu tidak ada apa-apanya sebetulnya jemaah sekalian. Kita sakit belum ada apa-apanya dibanding dengan begitu banyak kenikmatan yang telah kita nikmati. Bayangkan sejak kita lahir sampai sekarang itu bermiliar-miliar, bertriliun-triliun kenikmatan Allah kita nikmati, masa tiba-tiba cuma sakit sedikit berkeluh kesah. Ya. Selama ini tidak pernah bersyukur, tapi begitu sakit tiba-tiba dia berkeluh kesah, membawa kepada Allah. Ketika dia dapat rezeki tidak pernah dibawa kepada Allah. Ketika dapat kebaikan, ketika ada kenaikan pangkat dan jabatan tidak pernah dibawa kepada Allah. Tapi begitu sakit baru datang kepada Allah. Maka kita lihat di sinilah buktinya jemaah sekalian. Orang-orang beragama seperti itu akan terfilter dengan sendirinya. Ternyata mereka tidak beriman. Falamma hassa Isa minhumul kufra. Tatkala jelas bagi Nabi Isa bahwa mereka itu sudah mulai kufra, mengingkari Nabi Isa setelah mereka diintimidasi, maka datanglah Nabi Isa berkata qala dengan suara yang pilu dan senduh. Qala, ini qalanya Nabi Isa. Apa kata Nabi Isa kepada kaumnya, kepada pengikutnya tadi yang ratusan ribu itu? Man ansari ilallah. Wahai saudara-saudaraku semuanya. Kalau versi Kristiani, wahai murid-muridku semuanya. Man ansari ilallah. Sekarang siapa lagi yang mau tulus menolong aku kepada Allah? Man ansari. Man ansari. Kita lihat di sini, man ansari ilallah. Kata-kata ini Bapak Ibu Jemaah sekalian sama maknanya dengan kata-kata Imam Hussein di Karbala ketika semua pengikut setianya sudah meninggal dunia dan dia tinggal seorang diri, dan dia mengatakan hal min nasirin yansuruni, masih adakah penolong yang mau menolong aku untuk datang kepada Allah. Sama dengan Nabi Isa ketika ditinggalkan ini. Falamma hassa Isa minhul kufra, tatkala jelas bahwa sudah pengikut-pengikutnya begitu banyak tadinya yang datang kepadanya mengaku setia, mengaku beribadah kepada Allah bersama dengan Nabi Isa, tapi setelah diintimidasi, diancam hidupnya, diancam piringnya, diancam nyawanya, maka kemudian mereka pada lari tunggang langgang satu persatu, maka kemudian berkatalah Nabi Isa, kalau begitu siapa lagi? Man ansari ilallah, siapa lagi yang akan menolong aku untuk datang kepada Allah? Coba. Maka yang dikatakan yang tersisa hanya kurang lebih 12 orang. Yang disebut dengan Hawariyun ini. Yang tersisa kemudian hanya Hawariyun. Menurut riwayat-riwayat di Kristiani juga bahwa Hawariyun ini adalah 12 orang.
Qalal hawariyun, dan berkatalah hawariyun, nahnu ansarullah. Inilah dia. Jadi dia mengatakan kami menolong Allah. Jadi kami bukan menolong diri kami sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita camkan kalau kita beragama bukan untuk menolong diri kita, menolong Allah. Ingat, lihat nih. Nahnu ansarullah. Di surat Muhammad dikatakan in tansurullah yansurkum. Kalau kamu menolong Allah, Allah akan menolong kalian secara otomatis. Jadi tidak perlu mikirkan diri kalian. Pikirkan bagaimana caranya menolong Allah dalam tanda petik. Bagaimana cara menolong Allah? Menghadirkan Allah pada diri kita, dan juga membantu orang-orang lain di sekitar kita menghadirkan Allah pada diri mereka kalau mereka mau. Jadi, qalal hawariyun nahnu ansarullah. Kami adalah penolong agama Allah. Jadi kalau kita datang kepada Allah hanya karena membawa penyakit kita, membawa derita kita, ya bukan menolong Allah, menolong diri kita. Ya. Pertanyaan, kapan kita menolong kepada Allah? Ya. Jadi nahnu ansarullah. Cobalah belajar dari sistem perbudakan. Yang namanya budak itu sakit pun dia harus kerja demi majikannya. Ya, dia flu, dia pilek, dia dia sakit kepala, dia pening, dia tetap bekerja. Boleh dikata namanya budak itu berhenti bekerja setelah kolaps. Ya. Dia harus paksakan dia bekerja terus-menerus. Ya. Kenapa? Karena demi majikannya. Ya. Nah, begitulah juga kita jemaah sekalian berbahagia. Ya. Kita harus bekerja, beribadah kepada Allah, apapun yang terjadi, bahkan seandainya kematian pun terjadi. Kita harus mengatakan nahnu ansarullah, kami adalah penolong-penolong Allah. Ingat jemaah sekalian, bukan ansaru diri kita sendiri, ya. Bukan ansaru nafsi, bukan ansaru diri kita sendiri, tapi ansarullah. Jadi kita niatkan beragama untuk menolong agama Allah, bukan menolong siapa-siapa. Ya. Jadi kalau semua orang beragama berpikir seperti ini, orang tidak akan pernah membawa deritanya dalam komunitas keagamaan. Justru datang kepada komunitas untuk membesarkan komunitas, membantu komunitas makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita lakukan. Itulah sudah tugas-tugas kenabian. Jadi qalal hawariyun nahnu ansarullah. Amanna billah, kami beriman kepada Allah, ya. Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Washhad, dan persaksikanlah ya Allah. Bi'anna, bahasanya kami al-muslimun. Jadi pembahasan di surat Al-Imran nanti kita ketemu di ayat 110 yang mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan di sini ansarullah di sini mengatakan amanna billahi, kami beriman kepada Allah saja. Washhad, dan ya Allah saksikanlah kami. Bisa juga bermakna bahwa hawariyun meminta kepada Nabi Isa sebagai saksi, sebagai syahid. Wahai Nabi Isa, ya wahai waliullah, wahai Nabiullah, washhad, persaksikanlah di hadapan Allah nantinya. Bi'anna, bahasanya kami yang 12 orang hawariyun ini muslimun, adalah berserah diri kepada Allah saja. Seperti yang kita baca dalam surat Al-Imran ayat 102 nantinya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan mati sebelum muslimun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Kita bisa lihat di sini di surat As-Saffat, ini mirip. Ya. Surat 62 ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu, berarti kita di sini yang dimaksud ini pengikut Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Jadilah kalian semuanya ansarallah. Aslinya ansarullah kan, tapi karena ini adalah objek maf'ul bi namanya menjadi ansarallah. Jadi sama saja. Ansarallah. Kemudian di sini tadi ansarullah sama saja. Ya. Kalau di sini kenapa ansarullah? Karena namanya khabar daripada nahnu, begitu. Nah, sedangkan kalau di sini dia adalah objek maf'ulnya daripada kata kunu, jadilah. Jadi ayyuhalladzina amanu kunu, jadilah ansarallah, penolong-penolong Allah. Kama qala, sama kama qala, sebagaimana Isa bin Maryam, ketika Isa bin Maryam berkata, kama qala Isa bin Maryam kepada siapa? Lil hawari. Jadi yang dikutip tadi ini, ya. Ini nih, qalal hawariyun. Ya, jadi ketika Nabi Isa mengatakan man ansari Allah, kepada siapa berkata begitu? Kepada pengikut-pengikutnya hawariyun. Wa qalal hawariyun, berkata hawariyun, nahnu ansarullah. Maka Allah mengatakan di sini
kunu, ya, saya katakan tadi kunu ansarallah, jadilah penolong-penolong Allah, kama qala, sebagaimana Isa bin Maryam, Isa putra Maryam berkata kepada siapa? Lil hawariyin, kepada hawariyin. Ya. Man ansari ilallah, siapa yang akan menolong aku ilallah, kepada Allah. Jadi ada kata ilallah di sini. Jadi walaupun Imam Muslim mengatakan hal min nasirin yansuruni, ya mutakalim juga sama saja. Maksudnya yansuruni ilallah. Hal min nasirin yansuruni ilallah. Ya. Jadi man ansari ilallah, siapa menolong aku untuk sampai kepada Allah? Qalal hawariyun, berkatalah hawariyun. Nahnu ansarullah, ini berketemu tadi sama. Ini sini tadi adalah nahnu ansarullah, jadi sama dengan ini. Ya. Ya, qalal hawariyun di sini nahnu ansarullah. Ya. Jadi sama dengan ini. Ya. Nahnu, jadi qalal hawariyun nahnu ansarullah, kami adalah penolong-penolong Allah. Nah, setelah hawariyun berkata nahnu ansarullah, maka terbagi dualah pengikut Nabi Musa, Nabi Isa pada saat itu. Fa'amanat ta'ifatun min Bani Israel, maka Bani Israel sebagiannya beriman kepada Nabi Isa. Jadi pengikut-pengikut awal Nabi Isa ya Bani Israel juga, yang tadinya beragama Yahudi. Ya. Jadi fa'amanat ta'ifatun min Bani Israel, wa kafarat ta'ifah, dan ingkarlah sebagian, menolaklah sebagian. Yahudi menolak juga sebagian, mayoritasnya. Lalu di mana Allah berfirman? Fa'ayyadnal ladzina amanu. Kami akan memberikan tangan pertolongan kepada alladzina amanu, kepada orang beriman, yaitu menolong agama Allah. Ala aduihim, kepada musuh-musuh mereka. Artinya adalah melawan musuh-musuh mereka, sehingga dengan pertolongan kami ini fa'asbahu, maka menjadilah mereka, siapa mereka? Alladzina amanu tadi, yaitu tadi amanat ta'ifah. Maka kemudian fa'ayyadna alladina amanu ala aduim fa'asbahu, maka menjadilah alladina amanu ini zahirin, menang. Jadi Bapak sekarang coba kita baca ayat ini baik-baik, baru kita lihat siapa yang bakal menang nanti di Timur Tengah. Kalau kita lihat di sini, ya kelihatan fa'asbahu zahirin, dia akan menjadi mana? Siapa? Alladina amanu, orang beriman itu adalah orang yang bermusuhan, berperang bukan karena ingin berperang, tetapi hanya membela dirinya. Qatilul ladzina yuqatilunakum, perangilah orang yang memerangi kalian. Dan itu yang terjadi pada Palestina. Tanah mereka dirampas, diambil, rakyat mereka ditahan tanpa proses peradilan, puluhan ribuan ditangkap di apa namanya di Israel. Dan Bapak Ibu lihat bagaimana kalau mereka ditangkap, ditelanjangin hanya pakai baju celana kolor saja. Ya seperti itulah memang yang namanya orang yang biadab dan orang seperti Israel yang kasar itu, yang Zionis itu, ya. Yang tadi bukan Judaism tetapi Zionism, ya. Begitulah perilaku mereka. Mereka sebetulnya adalah Dajjal yang sesungguhnya. Jadi kalau Bapak Ibu melihat ya, pertarungan sekarang ini adalah sudah mulai pertarungan Dajjal dan Imam Mahdi. Pertarungan sudah dimulai, ya. Dajjalnya dimulai daripada Eropa sana, seperti mana di dalam Al-Quran tanda kiamat nantinya apabila matahari terbit dari barat. Apa artinya matahari terbit dari barat? Pengetahuan sudah mulai dikuasai barat. Lalu kemudian pengetahuan ini digunakan untuk melakukan kejahatan ke timur. Kita lihat sepanjang barat menguasai pengetahuan, yang terjadi adalah kolonialisme. Banyak sekali suku-suku yang hilang. Genosida terlalu banyak yang terjadi. Genosida penduduk-penduduk asli di Amerika Latin rata-rata sudah hampir sedikit. Ya. Di Nicaragua itu tadinya kan adalah aslinya berpenduduk orang Indian. Sekarang orang India di sana tidak sampai 5%. Ya. Seperti itulah juga di Amerika Serikat dan sebagainya. Jadi sudah banyak seperti itu terjadi, jemaah sekalian. Orang-orang ini tadinya dibunuhi entah dengan senjata, senapan mesin, ataupun dengan penyakit yang tidak diberikan kepadanya obatnya. Ya. Nah, jadi inilah Al-Quran berbicara. Al-Quran mengatakan, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada orang yang beriman. Sekarang 53. Ini lagi-lagi ilustrasi tentang Nabi Isa di bawah pohon. Ini ilustrasi Nabi Isa di bawah pohon ini juga sebetulnya ada di dalam Injil Barnabas. Ya, ketika dia berada di bawah pohon seperti ini, murid-muridnya berkata, alangkah indahnya kita bisa berada dalam pohon yang rindang seperti ini. Kata Nabi Isa, masih ada nanti pohon yang datang belakangan. Pohon itu bernama Ahmad. Seperti itu. Dan dalam Al-Quran dikatakan
Nabi Muhammad dan umatnya itu seperti satu pohon. Seperti kita bisa baca dalam surat Al-Fat ayat terakhir itu, ayat 29. Rabbana, nah siapa yang berkata Rabbana tadi ini adalah Hawariyun. Jadi Hawariyun tadi berkata, Rabbana wahai Tuhan kami, amanah kami telah beriman. Jadi Rabbana wahai Tuhan kami, amanah kami telah beriman. Ya. Kami telah beriman bima anzalta, terhadap apa yang kamu turunkan. Maksudnya kitab suci. Termasuk Nabi Isa tentunya, karena Nabi Isa juga diturunkan, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana wa Tuhan kami, amanah kami telah beriman bima anzaltah, terhadap apa yang kamu turunkan, bima anzaltah. Dan karena kami beriman kepada yang kamu turunkan, yaitu kitab suci. Anzal ini kan kitab suci. Jadi makanya juga sekalian bukti keberimanan seseorang adalah mencintai kitab suci. Ya. Wattaba'na, ya Allah catatlah kami. Maksudnya kami mengikuti. Wattaba'na, kami mengikuti. Catatlah kami sebagai pengikut. Wattaba'na rasul, kami mengikuti rasul. Wattaba'na rasulah. Nabi Muhammad kita kan juga mengatakan, kita sudah lewati ayat 31 surat Al-Imran juga. Ketika Nabi Muhammad mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ya kamu gitu. In kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ittiba'lah kepadaku, ikutlah kepadaku. Nah, di sini kita lihat Hawari mengatakan wattaba'nar rasulah, kami ikut kepada Rasul. Dan karena kami tiba kepada Rasul, faktu benar, maka Allah catatlah kami, faktu benar. Ya. Catatlah kami ma'a bersama asyahidin yang bersaksi. Tadi yang bersaksi tadi adalah Nabi Isa. Fashhud, fashhad apa? Maka persaksikanlah kami tadi. Ya. Fashhad bi anna muslimun. Bersaksikanlah kepada kami bahwa kami adalah orang yang berserah diri tadi di ayat sebelumnya ya. Jadi faktu benar maka catatkanlah kami sebagai orang ma'a. Makanya kan doa kita itu tidak menjadi tapi ma'a. Karena saksi ini bukan sembarang orang, Pak sekalian, ini dipilih Allah. Saksi, imam itu dipilih oleh Allah, rasul, nabi itu dipilih oleh Allah. Al-Abror dalam Al-Quran juga dipilih oleh Allah. Makanya kita hanya disuruh mengatakan tawaffana ma'al abror. Wafatkanlah kami Allah bersama dengan al-abror. Di mana kita temukan nantinya? Di sini juga surat Al-Imran juga. Surat Al-Imran nanti 193, nanti di sana ada doa wa tawaffana ma'al abror. Lalu di sini faktubna ma'asyahidin. Jadi catatlah kami Allah sebagai orang-orang yang bersama dengan orang yang bersaksi. Jadi ini juga kita temukan di dalam Al-Quran surat Al-Maidah juga ini. Surat Al-Maidah 83. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul. Dan ketika mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul. Jadi ini orang yang beriman di kalangan mereka, Pak sekalian ya. Jadi dari kalangan orang Nasrani juga banyak yang baik. Di awal-awal Islam berkembang itu, penganut Islam awal itu adalah orang yang convert dari Nasrani ke Islam. Nah, mereka inilah diceritakan di sini. Wa idza sami'u, apabila mereka pengikut Nabi Isa itu mendengarkan ma unzila ila rasul, apa yang diturunkan kepada Rasul itu Al-Quran, kalau mereka mendengarkannya, taro a'yunahum, kamu menyaksikan mata-mata mereka. Taro, kamu akan melihat a'yunahum, mata-mata mereka. Tafidu minad dam'i, bercucuran dengan air mata. Tafidu bercucuran minad dam'i, dengan air mata. Kenapa? Mimma arafu, karena melalui kitab suci Al-Quran, arafu mereka mengenal. Dari sini kita selalu menyebut kata ma'rifat, dari kata arafu. Mimma arafu, karena mereka mengenal minal haq, kebenaran. Dia tahu bahwa ini adalah kebenaran. Dia tahu bahwa apa yang disampaikan Al-Quran benar semuanya. Cerita tentang Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi sama dengan yang ada di dalam kitab-kitab samawi sebelumnya. Jadi mimma arafu minal haq. Yaquluna, diam-diam mereka berkata dalam hatinya, Rabbana, wahai Tuhan kami, amanna, kami telah beriman, faktubna, maka catatkan kami ma'asyahidin, bersaksi. Sama tadi. Nih, kalau di sini tadi juga begitu, ya. Faktubna ma'asyahidin ini. Kami telah beriman, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasulah, faktubna ma'asyahidin. Di sini juga dikatakan, yaquluna, mereka berkata, Rabbana amanna,
faktubna ma'asyahidin. Jadi ada saudara-saudara kita Nasrani secara diam-diam berkata begitu dalam hatinya. Ya, mungkin kita lihat tetap dia Nasrani, tetapi dalam hatinya dia berkata begitu berkenaan dengan Al-Quran. Ya. Mereka berkata, Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Kami telah beriman, maka ya Allah, faktubna, catatlah kami sebagai orang-orang bersama dengan orang yang syahidin, yang bersaksi. Ya. Jadi ada di antara mereka seperti itu. Jadi kita bicara tadi ajaran saja sebagai ajaran, tetapi kita tidak bicara tentang orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani tentu sakai Islam juga. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang stagnan, dan ada yang terus mencari kebenaran. Sekarang kita masuk ke ayat 54. Ini masih ilustrasi tentang Nabi Isa. Ini adalah ilustrasi saja, begitu banyaknya pengikutnya. Kalau dia datang di suatu tempat, maka disambut dengan luar biasa. Kalau dikatakan pakai perahu, itu kan Nabi Isa dulu tempatnya di sekitar Mediterranean, Laut Mediterania. Jadi daerah wilayahnya Nabi Isa Mediterranean, bisa juga ke Laut Mati yang ada di belakang itu. Ya. Dan sekarang masuk daerah Palestina tepi barat, dan juga Yordania, dan juga Israel sekarang. Wa makaru wa makarallah. Nah, artinya apa yang terjadi? Mereka membuat tipu daya untuk menangkap Nabi Isa. Makaru, mereka membuat tipu daya untuk menangkap. Ingat, jadi memang diakui bahwa mereka memang terutama atas inisiatif penguasa Romawi pada saat itu, maka kemudian ingin menangkap Nabi Isa. Jadi Bapak Ibu Jemaat sekalian, kita sampaikan bahwasanya memang agama-agama samawi itu banyaknya dirusak bukan oleh individu, tetapi oleh penguasa pada zamannya. Penguasa inilah nantinya yang membayar, baik membayar dalam pengertian emas, membayar juga dalam pengertian pangkat dan jabatan, atau membayar juga dalam pengertian melepaskan yang bersangkutan dari ancaman nyawa terhadap agamawan-agamawan. Jadi agamawan-agamawan bekerja sama dengan mereka diadopsi. Akhirnya pada saat itu lahirlah agama kekuasaan, agamanya penguasa, bukan lagi agamanya para nabi. Jadi nanti disitulah kita lihat agama mengalami deviasi, penyimpangan. Nah, jadi kita lihat yang namanya Romawi pada saat itu, ya dia sih tidak keberatan tentang Nabi Isa. Seandainya Nabi Isa itu mau diatur, ya dia mau bekerja sama dengan kerajaan Romawi, ya. Tetapi Nabi Isa tidak seperti itu. Pertama, Nabi Isa bukan ancaman kepada kekuasaan. Nabi Isa hanya merupakan pengajar, guru saja, supaya mengajari orang untuk beragama dengan benar. Jadi wa makarullah, mereka membuat makar. Wa makaru, mereka membuat makar. Wa makarullah, dan Allah juga bikin makar. Jadi Bapak sekalian, dalam melihat kasus seperti Timur Tengah ini juga kita pakai ini, supaya kita jangan sesak nafas menyaksikan saudara-saudara kita di Timur Tengah diperlakukan luar biasa. Bapak sekalian, sampai detik ini total orang meninggal di Gaza sudah 17.000 orang. Mayoritasnya anak-anak dan wanita. Tapi yang lucu Pak sekalian, Bapak Ibu lihat, dengarkan keputusan Uni Eropa kemarin, justru Hamas yang diblokade sebagai kelompok teroris luar biasa. Ini kan benar-benar dajjal. Ya. Jadi wa makaru, mereka membuat tipu daya. Tapi ingat, wa makarallah, Allah juga bikin tipu daya. Jadi makaru wa makarallah. Mereka buat tipu daya, tapi ingat Allah juga buat tipu daya. Wa makarallah. Tapi ingat Mas sekalian, Allah itu Tuhan yang maha sempurna. Allah itu adalah zat yang tidak memiliki cacat. Sehingga apa yang terjadi? Wallahu khairul makirin. Ketahuilah, Allah itu adalah sebaik-baik makar. Bagaimana dulu hebatnya Amerika, Prancis, Inggris membackup Reza Pahlavi di Iran. Ya. Demi terus-menerus mengambil kekayaan alamnya, minyaknya. Tetapi apa yang terjadi? Tak terduga, piaraan mereka yaitu Raja Reza Pahlavi, Shah Reza Pahlavi, kemudian jatuh dengan sendirinya. Bukan dijatuhkan, sudah jatuh dengan sendirinya. Sehingga memberi jalan bagi berkuasanya ulama yang namanya Imam Khomeini dan kelompok-kelompok ulama berada di belakangnya. Dan itu kemudian menjadi awal malapetaka bagi Israel. Karena sejak pada saat itu perlawanan terhadap Israel mengalami intensitas dan sistematisasinya sampai sekarang. Ya. Allah ta'ala Allahu khairul makirin.
Allah itu sebaik-baik pembuat tipu daya. Mereka bikin tipu daya. Bagaimana hebatnya Fir'aun disertai dengan ahli-ahli strategi tentaranya. Tetapi apa yang terjadi? Ya, wa makaru wa makar Allah. Mereka, Fir'aun bikin makar, tapi makar Allah juga bekerja. Dan sebaik-baik makar adalah makar Allah. Wallahu khairul makirin. Jadi kita tidak bisa. Ini ada juga di dalam surat Al-Anfal. Jadi ayat yang mirip ini ada di surat Al-Anfal. Ya. Surat Al-Anfal ini surat 8. Kita lihat ayat 30 nih ya. Ayat 30. Wa idh yamkuru bika, ketika mereka bikin tipu daya kepadamu Muhammad, ya. Siapa mereka itu? Alladzina kafaru, yaitu orang-orang yang menolak, menentang Nabi Muhammad, kenabian Muhammad bin Abdullah, menentang kerasulan Muhammad bin Abdullah. Maka mereka pasang tipu daya. Wa idh yamkuru bika, mereka membuat tipu daya kepada Muhammad, yaitu alladzina kafaru, orang-orang yang kafaru, menolak kamu selama ini. Untuk apa? Liyuthbituka, untuk menahan kamu. Maka mereka datang mengepung rumahnya Nabi sesaat sebelum Nabi meninggalkan Mekah. Cerita ini telah masyhur, kita ketahui bersama. Liyuthbituka, untuk menahan kamu Muhammad. Au yaqtuluka, atau membunuh kamu Muhammad. Jadi liyuthbituka, untuk menahan kamu. Au yaqtuluka, atau kamu membunuh kamu. Ya. Kita lihat mereka datang pasukan bersenjata. Al-Gojo yang berusia muda mengepung rumahnya Nabi. Di dalam itu hanya 2 orang laki-laki, yaitu Nabi dan Ali bin Abi Thalib. Dan kita tahu bahwa ketika tengah malam Nabi meninggalkan mereka, mereka tertidur. Itu tadi makar Allah. Mereka tidak sadar Nabi telah pergi. Begitu pagi-pagi datang, lalu kemudian dia buka selimut, ternyata di sana bukan Muhammad tapi Ali, sang Al-Gojo yang sama Islami tak terkalahkan. Mereka semuanya yang puluhan bahkan ratusan ketakutan melihat wajahnya Ali. Iya. Liyuthbituka au yaqtuluka au yukhrijuka, atau mengusir. Dia semuanya ada. Menahan, kalau tidak bisa menahan, ya membunuh. Kalau tidak bisa membunuh, ya mengusir dari Mekah. Ya. Jadi mereka mengusir Nabi dari Mekah, tapi apa yang terjadi? Hanya 7 tahun kemudian Nabi kembali menguasai Mekah. Namanya Fathul Makkah, Futu Mekah. Ya. Jadi mereka bikin tipu daya. Nah, di sini wayamkuruna wayamkurullah, ini mirip dengan ayat ini. Kalau di sini adalah menggunakan bentuk lampau. Makaru wa makarallah. Makaru wa makarallah. Ini bentuk lampau. Ya. Kenapa? Karena berbicara tentang Nabi Isa. Kalau di sini berbicara tentang Nabi Muhammad. Dan sampai sekarang Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad terus berlaku. Maka menggunakan fi'il mudhari. Menggunakan bentuk present. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka membuat tipu daya, wa yamkurullah, dan Allah juga bikin tipu daya. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka bikin tipu daya, tipu muslihat, dan Allah juga bikin tipu muslihat. Tapi siapa yang terbaik? Wallahu khairul makirin. Sama tadi. Ya. Wallahu khairul makirin. Dan Allah itu adalah sebaik-baik pembuat tipu daya. Wallahu khairul makirin. Jadi inilah yang kita pegang Bapak sekalian. Tapi ingat, walaupun kita percaya ini tidak boleh lantas kalau begitu kita berpangku tangan saja. Kita duduk saja menyaksikan pembantaian di Gaza, tidak. Kita harus mengambil bagian tadi. Seperti tadi di ayat, man ansori ilallah. Harus ikut menolong agama Allah SWT dengan berpartisipasi dengan tangan, dengan mulut, atau dengan hati kita masing-masing mengutuk kejadian itu. Ya. Jadi ini adalah ayat 54. Terakhir adalah ayat 55. Ini masih Nabi Isa alaihissalam. Ini adalah ilustrasi-ilustrasi dari saudara-saudara kita kaum Nasrani yang membuat cerita tentang Nabi Isa. Ya, pengikut. Jadi kalau Nabi Isa berjalan seperti ini, banyak sekali pengikutnya. Begitulah dulu jemaah sekalian. Kenapa? Karena mereka semua menyaksikan keluar biasaan pada Nabi Isa, yaitu kalau mereka sakit disembuhkan. Nah, jadi mereka datang dengan motif seperti itu. Tapi begitu Nabi Isa nanti mau ditangkap, dibunuh, mereka pada kabur. Bapak bisa bayangkan ini berpanjang ke belakang, tapi nanti yang bertahan cuma sekitar 12 orang saja. Mereka inilah yang benar imannya selama ini. Beriman kepada Nabi Isa bukan karena kepentingan pribadinya, tetapi karena Allah Rabbul Alamin. Idh qala Allah, ingatlah tatkala Allah berkata, berfirman,
Ya Isa, wahai Isa, ini mutawaffika. Ingat jemaah sekalian, kalau dalam bahasa kita di Melayu, Asia Tenggara, wafat itu artinya mati. Ya, jadi wafatkan itu mati. Mana sih ya telah wafat? Ya, padahal dalam bahasa Arab kalau mati itu kan mata. Mata ya mutu, bukan mata tapi mata. Mata ya mutu. Seperti kalau Bapak Ibu baca doa tidur, Bismika Allahumma ahya, Bismika amut. Itu dari kata mata. Mata ya mutu menjadi amut. Ya, amutu. Begitu juga misalnya kullu nafsin za'iqatul maut. Itu maut dari kata mata. Maut itu dari kata mata, mati. Itu mati. Ya. Dalam doa kita yang kita berharap seperti keluarga Nabi, kita katakan Allahumma ja'al mahyaya mahya Muhammadin wa ali Muhammad wa mamati, itu mamati mati, wa mamati mamata Muhammadin wa ali Muhammad, seperti itu. Jadi mati itu kalau kita di Asia Tenggara mati ya mati, bukan wafat. Ya. Tapi ada menggunakan wafat, ya memang. Tetapi itu yang kita bicarakan itu kurang tepat sebetulnya. Karena kata-kata wafat itu kalau bahasa Arab artinya sempurna. Jadi kalau orang itu mati, ya bisa menggunakan kata wafat juga, tapi maknanya adalah sudah selesai tugasnya. Jadi kata wafat itu selesai tugasnya. Ya kalau bahasa kitanya sudah pensiun, ya gitu, sudah pensiun, sudah selesai. Kalau bahasa kitanya lagi purna tugas, ya tugasnya sudah purna, selesai. Nah, jadi namanya wafat itu bukan matinya, tapi sudah tidak ada kewajiban lagi padanya. Jadi kalau orang sudah meninggal, tidak wajib lagi sholat, tidak wajib lagi berzikir, tidak wajib lagi berpuasa, tidak wajib lagi berumrah dan berhaji, tidak wajib lagi membayar zakat, infak, sedekah, seperti itu. Jadi kewajiban-kewajiban itu sudah tidak ada padanya, maka disebut lagi dengan wafat. Artinya apa? Sudah selesai, sempurna, purna tugasnya. Nah gitu. Nah jadi kata-kata mutawaffika di sini jangan bayangkan bahwa Nabi Isa itu mati. Artinya bahwa setelah Allah berfirman seperti ini, artinya sejak pada saat itu tugas Nabi Isa selesai. Ini mutawaffika, Nabi Isa, saya akhiri tugas kamu, kurang lebih begitulah. Saya purnakan tugas kamu. Saya akhiri tugas kamu sebagai nabi. Makanya Bapak sekalian kalau mendengarkan ada pengangkatan panglima misalnya, panglima itu dikatakan atau baik panglima angkatan panglima TNI ataupun panglima seperti panglima angkatan darat, itu disebut dengan Kasat, kepala staf angkatan darat, atau panglima-panglima seperti panglima Kodam, itu biasanya dibacakan apa surat keputusan pemberhentian dan pengangkatan. Nah, itu kata pemberhentian. Jadi yang lama itu dinyatakan diberhentikan, gitu. Jadi diberhentikan, baru kemudian diangkat yang baru. Jadi yang sekarang diberhentikan, baru diangkat yang baru. Jadi statusnya itu surat pemberhentian dan pengangkatan. Nah, kata pemberhentian itu sama dengan ini mutawaffika, diberhentikan. Wahai nabimu, Nabi Isa, saya berhentikan kamu sebagai nabi sekarang. Maksudnya sebagai pelaksana tugas kenabian sekarang. Ya. Ini mutawaffika. Tetapi saya tidak mematikan kamu. Terus apa? Warafi'uka, aku angkat kamu. Jadi ini bisa kita pahami seperti itu. Ya. Jadi di sini mutawaffika adalah menyelesaikan tugas. Kemudian di sini warafiuka, jadi tidak mati, warafiuka, saya angkat. Dan kemudian kata-kata angkat ini digunakan dalam bahasa kita. Kalau Nabi Isa diangkat namanya kenaikan Isa Al-Masih. Ya. Sekarang sudah diganti di Indonesia jadi kenaikan Yesus Kristus. Ya. Kenaikan itu artinya diangkat. Ya. Karena kalau rafa itu kan diangkat, naik namanya. Jadi ini mutawaffika warafiuka ilayya. Kepada siapa? Kepada saya ini. Jadi kembali kepada ilayya, kepada aku kata Tuhan. Ya, di sini. Ilayya wa mutahhiruka, dan menjaga kesucian kamu. Mutahhiruka minal ladina kafaru, dari orang-orang kafaru ini. Alladzina kafaru. Jadi kata-kata mutahhiruka itu tidak tersentuh. Jadi berdasarkan Al-Quran, Nabi Isa itu tidak ditangkap, apalagi disalib. Ya, Nabi Isa kenapa? Ya, begitu ketahuan tempat persembunyiannya, maka dia diangkat. Sejak pada saat itu, karena dia diangkat, ternyata keluar dari alam materi, keluar dari hisi, keluar dari pada panca indera, maka tugas-tugas ruang waktunya telah terhenti. Ya. Tugas ruang waktunya terhenti, maka kemudian rafiuka diangkat kembali kepada Allah. Wa mutahhiruka minal ladina kafaru, dan mensucikan kamu, wahai Nabi Isa, dari orang-orang kafaru. Wa ja'ilul ladina taba'uka, waja'ilul ladina tabauka, dan menjadikan orang-orang yang tabauka mengikuti kamu.
ittaba'uka, orang-orang yang mengikuti kamu. Ya. Fauqal ladzina kafaru, berada di atas orang-orang yang alladzina kafaru, di atas orang yang kafaru. Siapa kafaru tadi? Yaitu tadi yang di luar daripada Hawariyun tadinya. Nah, di luar yang Hawariyun ini artinya kemudian membuat agama Nasrani, kan mereka tetap secara formal beragama Nasrani, tapi mereka beragama Nasraninya sudah dekat dengan kekuasaan Romawi, jadi sudah menjadi agama kekuasaan. Juga bukan lagi agama kenabian, tapi agama kekuasaan. Dan inilah yang merusak agama Samawi. Jadi rata-rata agama Samawi itu rusak setelah diambil alih oleh kekuasaan. Ya. Setelah menjadi kekuasaan, menjadi instrumen kekuasaan. Jadi agama Samawi tiba-tiba menjadi instrumen kekuasaan. Jadi agama takluk kepada apa yang diinginkan penguasa. Sehingga agama itu bercorak politik kekuasaan. Bercorak politik politik dunia materi. Ya. Politik profan namanya. Bukan lagi politik transenden, tapi politik profan. Politik yang berkenaan dengan kekuasaan-kekuasaan. Sehingga yang tinggi nanti di sana bukan lagi ulama, tetapi raja-raja. Yang tinggi di sana bukan ulama, raja-raja. Ulama harus diatur oleh raja. Ulama bisa dipecat oleh raja, kan lucu. Harusnya kan raja dipecat oleh ulama. Kenapa? Ulama kan aslinya wakil Tuhan. Ya, warasatul anbiya, dan nabi adalah wakil Tuhan. Tapi ini enggak. Karena agama telah menjadi agama kekuasaan, maka penguasa, raja-raja bisa memecat ulama. Ya, seperti itu. Sehingga di sinilah ulama kemudian tidak punya harkat dan martabat lagi di depan kekuasaan. Ya, kenapa? Karena dia bergantung hidupnya pada remah-remah para penguasa. Ya. Dan ini yang menyebabkan agama menjadi barang mainan belaka saja. Ya. Nah, jadi sebutkan di sini jemaah sekalian, wajailul ladzina tabauka fawqa ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Jadi kata-kata ittabauka yang menjadi pengikut asli Nabi Isa, yang datang kepada Nabi Isa bukan karena ingin sembuh dari penyakit mata, bukan karena ingin sembuh dari penyakit sopak, bukan karena ingin hidup kembali keluarganya, tapi dia datang kepada Nabi Isa untuk menghidupkan jiwanya, untuk menyembuhkan penyakit sopak hatinya, untuk membuat melek kembali kalbunya yang selama ini buta. Nah, itulah yang disebut dengan ittabauka, pengikut Nabi Isa yang sungguhnya. Jadi yang diinginkan oleh pengikut Nabi Isa yang sungguhnya, sembuh mata hatinya, bukan mata kepalanya. Sembuh sopak hatinya, bukan sopak kulitnya. Ya. Hidup kembali dari mati hatinya, bukan dari mati tubuhnya. Itulah ittabauka fawqa ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Summa kemudian ilayya kepadakulah. Summa kemudian ilayya kepadakulah, ini ya. Sama dengan ini tadi ini. Ya, ini. Ini biru juga, ilayya, ini ilayya. Ya. Summa ilayya, kemudian kepadakulah marjiukum, kalian akan kembali. Fahkumu, maka tegakkanlah hukum. Fahkumu, maka tegakkanlah hukum bainakum, di antara kalian, fi ma kuntum fihi takhtalifun, pada apa yang kalian padanya terjadi ikhtilaf. Ya. Jadi takhtalifun ini hanya bisa diselesaikan dengan apa? Dengan apa yang diturunkan Allah, bukan dengan pendapat-pendapat pribadi. Maka Nabi Isa tugasnya di sini dan orang-orang yang menjadi pengikutnya sebenarnya adalah fahkumu bainakum, tegakkanlah hukum di antara kalian manusia, fima kuntum fi takhtalif, terhadap perkara-perkara, masalah-masalah, urusan-urusan yang selama ini kalian perselisihkan. Jadi dari sini kita lihat agama Samawi itu menyelesaikan perselisihan, bukan menciptakan apalagi mempertajam perselisihan. Jadi agama justru datang untuk mendamaikan manusia, menyatukan orang-orang yang tadinya berbeda. Agama datang karenanya bukan anti ras, agama datang adalah anti kekerasan. Bukan anti ras, tapi anti kekerasan. Yaitu anti kebiadaban, anti kejahatan, dan semacamnya. Itulah kitab suci Al-Quran. Ini kita bisa lihat ayat yang mirip dengan ini di surat An-Nisa. Ini dia. Wa qaulihim, dan perkataan mereka, inna qatalna, kami telah membunuh. Ini jadi mereka mengaku, perkata mereka, inna qatalna, kami telah membunuh Al-Masih Isa bin Maryam. Kami telah membunuh Al-Masih Isa bin Maryam, Rasul Allah itu. Tapi apa kata Allah? Wa ma qataluhu
Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Jadi wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka juga tidak mensalibnya ini. Mereka tidak membunuhnya, ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Walakin, akan tetapi syubbiha lahum, yang mereka bunuh, yang mereka salib adalah syubbiha lahum, orang yang serupa dengan Nabi Isa. Ya. Jadi mereka salah tangkap. Syubbiha lahum. Kenapa? Karena Nabi Isa sudah diangkat tadi. Karena Nabi Isa tadi diangkat ke atas, nggak hilang. Tetapi mereka harus bertanggung jawab kepada pimpinannya di Romawi, di Konstantinopel pada saat itu. Ya. Mereka harus membuat pernyataan bahwa kami berhasil. Kalau tidak, ya mereka bisa dibunuh semuanya. Karena tugasnya harus menangkap Nabi Isa hidup ataupun mati. Kalau tidak hidupnya, ya matinya. Tapi kalau tidak bisa membawa hidupnya, tidak bisa juga membawa mayatnya, gimana? Nah, maka terpaksa dicarilah salah satu dari mereka yang mirip dengan Nabi Isa, baru kemudian dibunuh. Jadi syubbiha. Syubbiha itu dari kata diserupakan. Makanya kata syubbiha, lahirlah hadis yang sangat terkenal, yang biasa dipakai saudara-saudara kita membedakan suatu perkara, yaitu man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mencontoh-contoh satu kaum, dia termasuk kaum itu. Ya, man tasyabbaha biqaumin. Siapa saja menyerupai, maka dia termasuk kaum itu. Maka kalau kita berdasarkan hadis seperti itu, harusnya orang Islam tidak boleh pakai peci. Kenapa? Kita lihat di beberapa video, orang Yahudi semuanya pakai peci, dan pasti duluan mereka pakai peci daripada kita. Ya. Para biarawati pakai jilbab, pasti mereka duluan daripada kita. Nah, kalau kita mencontoh mereka, apakah kemudian salah? Ya. Jadi Al-Quran mengatakan walakin syubbiha lahum, diserupakan saja kepada mereka. Wa innal ladzina ikhtalafu, dan sungguhnya orang-orang yang ikhtilaf, berselisih, fihi, berkenaan dengan Nabi Isa. Dan perselisihan itu benar-benar lafi syakin, benar-benar berada dalam keraguan daripadanya. Siapa yang ragu? Dia tidak hadir pada penangkapan orang itu. Karena yang tidak hadir banyak, yang hadir cuma sedikit yang datang menangkap Nabi Isa. Lalu kemudian ditampilkan di depan, ini Nabi Isa. Bagaimana cara membuktikannya? Bagi mereka yang tidak biasa. Waktu itu belum ada tes DNA apalagi. Belum ada foto, belum ada video. Ya, banyak orang yang tidak pernah melihat wajah aslinya Nabi Isa. Atau mungkin pernah melihat cuma sekali, 2 kali. Waktu dilihat pertama kali mungkin rambutnya belum panjang misalnya. Ya. Jadi lafi syakkim minhu, benar-benar berada pada keraguan. Ma lahum bihi min ilm, mereka dalam perkataan mereka bahwa mereka membunuh dan menangkap Nabi Isa, menyalibkan, itu ma lahum min ilm, tidak ada validasi pengetahuan, tidak tervalidasi pengakuan mereka. Ma lahum bihi min ilm illa ittiba'az-zanna, kecuali hanya mengikuti dugaan-dugaan saja, prasangka saja. Baru ditulangi, wa ma qataluhu yaqina, mereka tidak yakin telah membunuhnya. Jadi ma qataluhu yaqina, mereka tidak yakin telah membunuhnya. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian terbagi, inilah yang dikatakan dalam ayat ini. Kalau di sana tadi mereka dikatakan tidak membunuh dan tidak menyalibkannya, kalau di sini dikatakan Nabi Isa diwafatkan tugasnya dan diangkat tubuhnya, sehingga tubuhnya lepas daripada ruang waktu dan lepas dari panca indera manusia, sehingga kemudian dia tetap ada secara hakikat. Dan karena dia ada fisiknya, maksudnya secara hakikat fisiknya, maka di akhir zaman dia akan datang bersama dengan manusia suci terakhir juga yang ada, yaitu Imam Mahdi, yang ditunggu-tunggu, Al-Muntazar. Nah, jemaah sekalian, mudah-mudahan apa yang terjadi di Timur Tengah sekarang sudah menjadi semacam pengantar bagi kita semuanya akan kedatangan Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihi wassalam. Bapak jemaah sekalian berbahagia, mudah-mudahan ini semuanya bisa menambah pengetahuan kita berkenaan dengan Nabi Isa dan juga terutama akhir zaman, karena kita sudah lihat tadinya. Jadi Al-Quran bicarakan dengan jelas bahwa Nabi Isa tidaklah dibunuh dan tidak pula disalibkan, dia hanyalah diangkat saja berdasarkan ayat ini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada kelebihan dan kebenarannya itu dari Allah semata. Sedangkan dari pihak Al-Fakir itu pasti kebatilan. Karena semua kebenaran adalah dari Allah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Maka kalau ada yang salah, ada yang keliru, ada yang khilaf, itu pasti dari Al-Fakir sendiri. Mohon dimaafkan, ditinggalkan, dan jangan
dijadikan sebagai patokan, apalagi diamalkan. Terima kasih banyak. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Ajil. Baik. Ustaz, kembali pada ayat 51 Ustaz. Kita manusia mandai-mandai memecah belahkan pengakuan kita, sedangkan Allah menyatukan asal-usul kita bahawa Allah bukan milik orang Melayu. Tapi yang Hindu pun, yang Kristian pun, Nasara dan Zoroaster serta lain-lain penganut tadi semua masing-masing memandai-mandai mengatasnamakan Allah itu Allah milik mereka. Persis bagaimana Bani Israel tadi memandai-mandai mengaku Nabi Ibrahim itu adalah Yahudi, Nasara dan sebagainya. Padahal hakikatnya tadi Allah dah kasih tahu sejak awal, you all are mine, bukan sebaliknya. Beri pencerahan, teguran Ustaz. Barakallahu fi'am. Jadi terima kasih banyak Bapak Ibu Jemaah sekalian terbaik. Jadi kita tahu bahwa Tuhan cuma satu. Tuhan itu yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan Allah, yang dalam bahasa hakikat disebut dengan Huwa, Hu. Yang di dalam Al-Quran dia mengatakan dirinya anak aku. Ya, jadi itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi zatnya Allah itu karena dia terbebas dari apapun juga, tentu termasuk dari nama, termasuk dari kata-kata. Karena kata-kata semuanya ada makhluk, nama juga adalah makhluk. Ya. Dia adalah bukan makhluk, maka dia terbebas dari semuanya. Maka paling dia menyebut dirinya secara hakikat anak aku. Atau kita menyebut dia sebagai Huwa. Atau kita menyebut dia sebagai Anta. Anta Huwa itu kan abstrak. Kalau kita katakan dia, itu kan abstrak. Kalau kita katakan Anta, itu kan abstrak. Maksudnya, tidak jelas apakah di depan kita itu insinyur, dokter, kita tidak tahu. Pedagang, nelayan, petani, kita tidak tahu. Yang penting Anta itu kita katakan engkau, Anda, orang kedua. Huwa dia. Dianya siapa, laki perempuan, kalau dalam bahasa kita malah tidak jelas. Ya. Kalau bahasa Arab masih menggunakan huwa itu bentuk laki-laki. Tapi jemaah sekalian berbahagia, artinya apa? Bahwa Allah secara zati sebetulnya tidak punya nama. Karena setiap nama itu membatasi zatnya dirinya. Maka oleh sebab itulah, maka Tuhan itu hanya satu tunggal. Tunggal dalam wujud dan tunggal dalam zat. Ya, jadi tunggal dalam wujudnya dan tunggal dalam zatnya. Kita sering mengatakan, kenapa zatnya tunggal? Karena kalau tidak tunggal kan berarti tersusun. Ya, kalau dia tersusun, seperti nama kita, nama saya Rusli, itu kan tersusun. Tersusun dari huruf R, huruf U, huruf S, huruf L, huruf I, kamu gitu. Tersusun namanya. Ya. Nah, kalau Allah punya nama kan tersusun juga. Jadi Allah itu kan zatnya tunggal. Karenanya dia tidak tersusun, tidak merekap. Ya. Kalau dia tersusun, berarti penyusunnya mendahului dirinya, dan itu tidak masuk akal. Jadi zatnya tunggal, wujudnya juga tunggal. Nah, karena Allah itu tunggal, maka segala sesuatu yang lain berasal dari yang satu itu, termasuk seluruh manusia, apapun agama dan kepercayaannya. Maka seperti dikatakan tadi Pak Nur, pengikut agama Zoroaster juga hamba Allah. Agama Yahudi, apakah Hindu, Buddha, hamba Allah juga. Jainisme hamba Allah juga. Ini tidak ada persoalan mereka mengaku tidak adalah soal, tetapi menurut Al-Quran seluruh manusia itu adalah makhluknya, hambanya, yang dia ciptakan dengan tangannya biyadayya. Dan karenanya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuliakan orang lain. Tidak boleh memilah-milah penghormatan kita kepada orang lain berdasarkan agamanya atau rasnya. Seluruh manusia kita harus muliakan. Kalau kita tidak memuliakan seluruh manusia apapun agama dan rasnya, berarti kita tidak menggunakan kacamata ketuhanan. Kacamata ilahiyah. Apa itu kacamata ilahiyah? Allah mengatakan, laqad karramna bani Adam. Kami, kata Tuhan, memuliakan anak cucu Adam. Siapa kami di situ? Kami, Tuhan dan rasul-rasulnya, nabi-nabinya, dan insan-insan kamilnya, manusia sempurnanya, para imam yang menjadi pelanjut daripada nabinya. Semuanya memuliakan anak cucu Adam. Siapapun juga, apapun agamanya. Sebagai hamba. Persoalan mereka memilih agama lain, itu tanggung jawab pribadi mereka. Nanti mereka juga akan mati dan akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kesamaan kita di dunia apa? Sama-sama hidup. Dan hidup kita semuanya bersumber dari Allah. Hidupnya orang Hindu, Buddha, Yahudi, Nasrani
adalah hidup yang ditiupkan dari Allah. Jadi walaupun dia agama Yahudi, adapun dia agama Nasrani ataupun agama Hindu Buddha yang menurut kita mungkin salah atau keliru, tetapi dalam diri mereka ada ruh Allah. Dan ruh Allah jauh lebih mulia daripada pilihan agama mereka masing-masing. Dengan demikian, tidak boleh karena pilihan agama berbeda, lantas kita tidak memuliakan mereka. Karena mereka adalah dimuliakan Allah, karena mereka adalah ruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita melihat agama Hindu, orang beragama Hindu, Buddha dan sebagainya, kita tidak melihat mereka dari kacamata agamanya, tapi kita melihat mereka dari kacamata ruhullah, ruh Allah. Dari kacamata tajalli daripada Allah. Dari kacamata mazhar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga jemaah sekalian berbahagia, kita dalam pandangan Al-Quran tidak pernah, kita berkali-kali mengatakan tidak ada anti dalam Islam. Tidak ada anti China, tidak ada anti Melayu, tidak ada anti Afrika, tidak ada anti Eropa, tidak ada anti Amerika, tidak ada anti macam-macam. Kalau kita misalnya tidak senang kepada Amerika bukan sebagai ras, tapi sebagai sebuah entitas politik. Ingat, sebagai sebuah political entity, sebagai sebuah entitas politik. Karena sebagai entitas politik itulah yang kemudian memberikan dukungan kepada Israel untuk membunuh orang Palestina. Itu namanya political entity, entitas politik. Dan itu bisa berubah suatu saat. Ya. Oleh sebab itulah jemaah sekalian berbahagia, kemarahan kita kepada Amerika tidak lantas menjadi kemarahan kepada ras Amerika, kulit putih ataupun kulit hitam. Seperti mana pembahasan kita di sini, kemarahan kita kepada negara Israel membunuh orang Palestina tidak lantas menjadi alasan untuk marah kepada seluruh orang beras atau bersuku Israel atau beragama Yahudi. Nah, inilah kita katakan bahwa emosi kita tidak boleh mengalahkan rasionalitas kita. Rasionalitas kita mengajak kita untuk melihat sesuatu secara objektif sebagaimana tadi pandangan Allah terhadap hambanya. Terima kasih banyak Pak Nur mengingatkan kita semuanya. Berikutnya lagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Aswandi. Ustaz, tentang itu yang mukanya diserupakan dengan Nabi Isa, sebelum Nabi Isa diangkat, kalau salah Yudas Iskariot saya, ya, salah satu dari Hawariyun kalau salah gitu. Dan oleh orang Nasrani kan dianggap sebagai pengkhianat yang menunjukkan Nabi Isa begitu. Saya pernah baca buku bahwa katanya Yudas Iskariot itu sebenarnya sudah ada perjanjian dengan Nabi Isa untuk menggantikan dia. Jadi dia bukan sebagai pengkhianat sebenarnya, justru sebagai penyelamat Nabi Isa. Dia sendiri yang disalib jadinya gitu. Jadi malah dijanjikan oleh Allah malah setingkat dia dengan Nabi Isa. Bagaimana itu Ustaz? Kira-kira buku yang saya baca. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih banyak Pak Aswandi. Jadi dalam Al-Quran itu tidak disebutkan siapa saja dari nama murid-muridnya, disebutkan saja Hawariyun, tidak disebutkan nama-namanya. Juga ketika disebutkan bahwa walakin syubbiha lahum, diserupakan, juga tidak disebutkan secara spesifik dengan siapa diserupakan. Apa sebabnya? Pertama, tidak menjadi penting. Yang penting dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa itu tidak dibunuh, tidak disalib. Itu yang penting sekali. Nah, pertanyaannya kalau tidak dibunuh, tidak disalib, terus siapa itu yang disalibkan? Ada proses penyaliban. Nah, Al-Quran menjawab itu syubbiha lahum. Tidak penting siapa yang disalibkan. Ya. Jadi yang penting bahwa rasionalitas Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Isa itu tidak dibunuh dan tidak disalibkan. Nah, tentu timbul pertanyaan, lalu siapa yang disalibkan? Kan ada proses penyaliban. Nah, dijawablah secara rasional, itu diserupakan saja. Walakin syubbiha lahum. Ya, seperti itu. Siapakah yang diserupakan? Tidak disebutkan. Nah, cerita-cerita yang suka Pak Swandi tadi ada dari luar. Dari kajian-kajian riwayat dan dari kalangan Nasrani sendiri. Dari cerita-cerita dari kalangan Kristiani maksudnya. Bahwa di antara 12 murid-murid Nabi Isa itu, di kalangan Nasrani kan ada sama semua nama-namanya tuh. Ingat, dari kalangan Nasrani ada nama-namanya. Ya, bahkan menurut versi versi Da Vinci Code, itu bahkan ada muridnya satu yang perempuan, namanya Maryam Magdalena, kalau versi mereka. Jadi ada perempuan satu tuh yang nanti kemudian disamarkan dengan Mona Lisa. Jadi makanya Mona Lisa itu karena disamarkan, dari sebelah kanan kelihatan seperti laki-laki, dari sini kelihatan seperti perempuan, seperti itu.
Nah, jadi intinya adalah ada 12 murid Nabi Isa di dalam gambar ataukah foto Last Supper itu. Siapakah yang disalibkan, yang diserupakan? Ya seperti Pak Suwandi tadi katakan, menurut versi sebagian orang Islam membaca sejarah dalam Nasrani bahwa yang diserupakan itu adalah Judas Iskariot. Sehingga Judas Iskariot itulah yang dalam Kristiani dijadikan sebagai tumbal, dijadikan sebagai pengkhianat. Karena kan mereka harus diterima Nabi Isa disalibkan. Kalau Nabi Isa disalibkan, kenapa bisa ketahuan? Kan tidak ada yang tahu tempat persembunyiannya. Mereka Nabi Isa hanya bersembunyi 13 orang, Nabi Isa dan 12 Hawariyun. Siapa yang memberitahukan? Kan harus ada yang memberitahukan. Nah, maka dikatakan supaya penyaliban itu menjadi masuk akal, maka kemudian harus ada yang membocorkan. Siapa yang membocorkan? Salah satu dari muridnya itu Judas Iskariot. Judas Iskariot ini karenanya dijadikan sebagai pengkhianat di sana. Ketika Judas Iskariot diceritakan keluar untuk memberi kebutuhan-kebutuhan mereka dalam persembunyian, ternyata mereka diikuti oleh intel-intelnya Romawi. Akhirnya kemudian ditangkaplah Judas Iskariot, lalu kemudian dia diikuti, disuruh jalan sendiri dan diikuti oleh para penangkapnya tadi atau intel-intel untuk menunjukkan di mana Nabi Isa berada. Nah, jemaah sekalian berbahagia, maka terjadilah perjanjian antara Judas Iskariot dengan orang Romawi tadi. Bagaimana nanti kami tahu kalau dia Nabi Isa, kata dia. Kata Judas Iskariot, dia katakan, gampang, kalau nanti saya masuk, saya akan cipika-cipiki. Siapa yang paling pertama saya cipika-cipiki, itulah Yesus. Nah, gitulah kira-kira. Maka kemudian masuklah Judas, diikuti 1-2 orang daripada penangkap ini, dari tentara Romawi. Maka kemudian datanglah Judas langsung memeluk Nabi Isa, Yesus, dengan melakukan cipika-cipiki. Bapak Ibu yang dari Malaysia dan Singapura mungkin tidak ngerti cipika-cipiki ya. Cipika apa itu? Cipika itu cium pipi kanan, cium pipi kiri. Nah, itu. Cipika singkatan dari cium pipi kanan, cium pipi kiri. Jadi kalau orang biasa berjumpa itu biasanya cium pipi kanan, cium pipi kiri, kan begitu. Itu namanya cipika-cipiki, laki-laki, perempuan-perempuan. Nah, jemaah sekalian berbahagia, maka Yudas melakukan itu kepada Yesus. Dia mencium pipi kanannya, mencium pipi kirinya. Akhirnya diketahuilah, begitu. Nah, maka kemudian cerita ini beredar. Nah, lalu kemudian ya tentu tidak ada alasan kecuali harus menjadikan Judas sebagai pengkhianat, karena dialah menjadi penyebab Yesus ditangkap. Maka bagi mereka Judas itu adalah pengkhianat. Dari 12 muridnya, pengkhianat 1 orang yaitu Judas. Bahkan cuma pengkhianatan di dalam Nasrani atau di Barat sampai sekarang disebut dengan Judas Kiss. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris itu ciuman pengkhianatan namanya Judas Kiss. Ya, artinya ciuman Judas. Ya, ciuman Judas. Nah, kenapa? Karena ciuman pengkhianatan. Kelihatannya akrab, kelihatannya mencium, tapi sebetulnya dia pengkhianat. Seperti itu. Mengkhianati. Nah, kalau versi yang diceritakan tadi, versi orang Islam, nah maka Judas itulah justru bukan mengkhianati Nabi Isa, tetapi justru ditangkap untuk disalibkan. Seperti itu. Ya, karena dia murid, yang namanya murid-murid biasanya mirip-mirip semuanya dengan gurunya, yaitu pakaiannya, jubahnya, mungkin rambutnya juga mirip, dan begitu. Karena kan biasanya murid-murid Nabi mengikuti nabinya sebagai uswatun hasanah. Maka dia mirip, maka syubbihalahum. Seperti itu saja. Tapi intinya dalam Al-Quran tidak begitu penting siapakah murid-murid Nabi Isa. Yang penting disebutkan Hawariyun, namanya siapa tidak disebutkan dalam Al-Quran karena dianggap tidak penting. Yang penting adalah dia punya murid-murid 12 orang. Dan kemudian bagaimanakah Nabi Isa bisa kok tiba-tiba ketahuan juga tidak dibicarakan dalam Al-Quran. Ada lagi Pak Ustaz? Terima kasih Ustaz. Sama-sama Pak Aswandi. Di chatroom 1 lagi Ustaz. Ya baik, kalau begitu kita keluar dari screen dulu. Jadi kita dari Pak Burhan ya. Apakah kasus Palestina ini memberi syarat kepada umat Islam untuk melihat kebenaran yang sebenarnya? Yaitu agama Islam yang asli, yaitu membantu yang tertindas, dan agama Islam ala pemerintah yang tidak peduli akan umat Islam yang tertindas. Jawabannya betul sekali Pak Burhan. Jadi apa yang terjadi di Palestina, kenapa dibiarkan Allah? Supaya terbuka mata manusia seluruhnya. Banyak sekali topeng, bukan hanya sama Islam, tetapi di luar Islam juga. Selama ini Barat, Eropa yang mengajarkan tentang hak asasi manusia.
tentang tentang human right, tentang melindungi anak-anak, wanita, ternyata itu hanya merupakan topeng belaka saja. Ya. Bagaimana selama ini mereka membuat organisasi lingkungan hidup, menyelamatkan lumba-lumba dari jalannya para penjala. Kan begitu biasa kita lihat tuh. Kasihan lumba-lumba makan sampah-sampah, maka kemudian kita dianjurkan. Memang benar juga, tetapi ternyata itu palsu bagi mereka. Kenapa? Itu merupakan alat bagi mereka untuk intervensi negara orang lain. Mana yang lebih mulia? Anak-anak wanita Palestina daripada ikan lumba-lumba. Ya, tentu kita tidak ingin mengatakan kalau begitu ikan lumba-lumba dibiarkan mati, bukan. Tetapi kalau ikan lumba-lumba saja mereka selamatkan, harusnya kalau mereka memang asli, mereka bukan topeng, harusnya mereka juga lebih menyelamatkan anak-anak dan Palestina. Karena itu bukan ikan lumba-lumba, tapi manusia. Jadi kuliah-kuliah tentang human right mereka, kuliah mereka tentang tentang environment, tentang lingkungan hidup, itu semuanya adalah bohong belaka. Ya, itu adalah merupakan topeng, caranya saja untuk mencampur tangani negara-negara orang lain. Ya. Mereka bikin organisasi-organisasi lingkungan hidup untuk menjadi alat untuk menghentikan ekspor negara tertentu menuju kepada negara-negara Eropa dan Amerika, seperti itu. Ya. Jadi tidak benar. Begitu juga di Islam juga begitu. Di dalam Islam juga seperti itu. Ya, kelihatan sekali bahwa di manakah para jihadis itu yang disebut dengan Jabhat al-Nusrah, yang disebut dengan Daesh atau ISIS. Di mana? Jawabannya tidak ada. Kenapa? Karena mereka digerakkan oleh Amerika dan Israel. Sekarang mereka tidak akan mempersenjatai diri. Kenapa? Ya tidak mungkin anjing melawan majikannya. Ya. Sekarang mana mereka hilang? Ya, cuma sekalian berbahagia. Mana sekarang pasukannya Erdogan yang dulu dibawa masuk ke Mesir membantu masuk ke Suriah, yang katanya membantu orang Suriah. Mana sekarang yang tadinya masuk ke Libya? Sekarang tidak ada, jemaah sekalian berbahagia. Hanya berkata Erdogan saja berkata secara diplomatik bahwa saya tidak setuju Eropa kalau Hamas disebut dengan teroris. Hanya sebatas itu saja. Ya. Tapi mana bantuan nyatanya? Bantuan realnya? Yang membantu sekarang Palestina atau Gaza, orang semua melihatnya, adalah orang-orang Syiah dari Yaman, namanya kelompok Houthi. Organisasi namanya Ansarullah, ya, yang dulu diperangi oleh Arab Saudi. Ya. Yang membantu mereka siapa? Yaitu Hizbullah. Hizbullah ini adalah orang Syiah dari Lebanon Selatan. Ya. Yang ketuanya semua orang tahu, sekjennya adalah Sayyid Hasan Nasrullah. Ya. Yang bantu mereka ada siapa? Yaitu Hasab Asyabi, organisasi-organisasi Islam dari Irak, yang semuanya adalah Syiah. Ya. Terus mana jihadis-jihadis yang selama ini meledakkan gereja, yang selama ini meledakkan pasar di Indonesia, di berbagai negara? Tidak ada. Mana bom-bom mereka? Harusnya kalau mereka memang ahli bom, mereka datang ke Palestina sekarang, mengebom itu tentara Israel, mengebom itu tank-tank Markava. Tapi mereka sekarang tiarap. Kenapa? Karena yang dilawan adalah majikan mereka. Jadi artinya apa, jemaah sekalian berbahagia? Dengan jelas ini kelihatanlah kepalsuan. Kelihatan sekali semuanya adalah topeng-topeng mereka saja. Topeng-topeng belaka saja. Jadi saya kira terima kasih banyak Pak Burhan atas pertanyaannya. Kita hentikan sampai di sini tentang Palestina, karena kalau Palestina kita bicarakan ini biasa tensi darah tambah naik. Ya. Saya kira cukup Bapak sekalian, kalau tidak ada lagi ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Bapak Ibu sekalian kita nanti semuanya berakhir dalam kehidupan ini dalam keadaan husnul khotimah dan bersama dengan Allah. Karena Bapak Ibu sekalian, cepat atau lambat kita semuanya pasti akan meninggalkan lapangan kehidupan ini. Kita akan kembali kepada Allah dan kita akan pertanggungjawabkan pilihan-pilihan kita dalam kehidupan ini. Terima kasih banyak. Wal afu minkum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih.